Sopir di tengah jalan membuka kandang besi yang mengurung gorila. Kemudian memintanya untuk membantu mendorong mobil dari belakang. Hanya karena truk tiba-tiba mogok. Namun gorila mengeluarkan tenaga luar biasa. Mobil tetap tidak bergerak. Sopir mengumpat dan menyuruhnya untuk tidak malas. Tapi gorila merasa ada yang tidak beres. Jadi ia cepat-cepat berlari ke ruang kemudi untuk melihat ke dalam. Ternyata ia menemukan sopir yang ceroboh tidak menarik rem tangan. "Maaf, kesalahan saya." Meskipun hatinya agak kesal, tapi gorila juga tidak ingin membuang waktu lebih banyak dengan orang bodoh ini. Dengan cepat, truk mulai bergerak perlahan ke depan. Namun ketika ia akhirnya mendorong sampai ke puncak tanjakan, kecepatan truk malah semakin cepat. Gorila yang panik berteriak dari belakang. Ia sendiri bahkan belum sempat naik ke mobil. Sopir malah sudah melupakan dirinya. Justru saat gorila berpikir bahwa ia akan tersesat selamanya, seorang pengendara sepeda muncul di depan mata. Lalu ia menaiki sepeda ontel, menguber truk yang melaju kencang. Tak lama kemudian, kecepatan meningkat menjadi 120. Mobil sport di sampingnya hanya bisa melongo. Namun, karena remnya gagal berfungsi, ia menabrak truk yang sedang mengerem. Hampir membuatnya muntah. Ternyata ban mobilnya tiba-tiba kempes. Untungnya, sopir adalah seorang yang berpengalaman. Setelah berhasil menghentikan mobil dengan aman, dia segera mencari sekumpulan alat perbaikan dari kabin. Namun, ia justru mengabaikan dongkrak di sampingnya. Lalu ia mengambil pipa besi dan berkeringat deras. Namun, 2,5 jam sudah berlalu, dan belum ada sekrup yang berhasil dibuka. Gorila di dalam kandang gelisah dan menginjak-injak kaki. Bagaimana bisa bertemu manusia yang begitu bodoh? Lalu ia mulai mengisyaratkan kepada orang lain bahwa dia bisa membantu. "Apakah kamu tahu caranya mengganti ban?" Sopir berpikir meminta kamu mendorong mobil karena kamu kuat, tapi mengganti ban itu adalah pekerjaan yang butuh keterampilan. "Apa kamu lebih pintar dariku?" Tapi melihat wajahnya tidak terlihat seperti bercanda. Lebih baik pasrah dan biarkan dia mencoba. Tak terduga, gorila itu mengambil ban dan langsung melakukannya. Baru sekarang sopir itu mengerti kegunaan penting dongkrak. Tak lama kemudian, dia dengan mudah melepas ban. Selanjutnya, serangkaian tindakan yang cepat dan lancar. Seolah-olah seperti teknisi tua yang telah bekerja puluhan tahun. Dia bahkan berhasil mengganti ban baru dengan baik. Dalam sekejap, sulit untuk membedakan siapa yang sebenarnya gorila. Semula mengira perjalanan selanjutnya akan berjalan lancar. Namun, kejutan kembali datang. Melihat mobil sudah hampir kehabisan bahan bakar, gorila itu sangat marah dan ingin memaki. Dia merasa tidak ada masalah. Jika sudah lama berkendara, bensin pasti akan habis, kan? Untungnya, di samping ada pom bensin. Tapi baru saja mengisi tangki mobilnya, sopir memeriksa seluruh tubuhnya dan hanya menemukan 1 uang koin di sakunya. Dia berniat untuk berutang pada pemilik, tapi pihak sana jelas tidak mau memberi utang. Memintanya untuk cepat membayar, jika tidak, akan melapor polisi. Namun sopir belum sempat berbicara. Mendengar hal itu, gorila menjadi sangat marah dan panik. Saat dia merasa putus asa, dia melihat sesuatu. Dia melihat di tepi jalan ada seseorang yang sedang beraksi dengan monyet. Dia ingat bahwa yang dipegang orang itu hanyalah monyet palsu. Sementara di mobilnya ada monyet asli. Dia segera berdiskusi dengan gorila di belakangnya. Keduanya langsung sepakat untuk melakukannya. Untuk membantu manusia yang bodoh ini, gorila pun tak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya bersikap terbuka. Dia terus mengikuti dengan wajah masam sambil mulai berdansa mengikuti lagu yang energik. Tak disangka hasilnya ternyata sangat baik. Orang-orang di sekitar yang menonton pun bertepuk tangan dan bersorak. Mereka juga mendapatkan banyak keuntungan karenanya. Tidak hanya membayar biaya bahan bakar, tetapi juga berhasil membayar untuk makan. Namun saat sopir sedang makan siang, seorang pemilik sirkus memberikan kartu nama. Tanpa banyak cakap, dia melemparkan setumpuk uang tunai. Menyatakan bersedia mengeluarkan banyak uang untuk membeli gorila besar. Meskipun otak sopir tidak terlalu baik, namun ada batasan dalam bersikap sebagai manusia. Jadi dia langsung menolak tawaran itu. Namun pemilik sirkus tetap tidak menyerah. Memanfaatkan kesempatan saat tidak ada yang memperhatikan untuk menggoda gorila dengan sebuah pisang. Namun dia tidak tahu bahwa makanan yang paling dibenci oleh gorila adalah pisang. Saat ini, pemilik menemukan bahwa kunci truknya belum dicabut. Secara instan membuat keputusan yang melanggar norma. Melihat mobil yang terparkir di tepi jalan dicuri secara diam-diam, sopir yang marah pun mengejar dengan sekuat tenaga di belakang. Tanpa diketahui, gorila di dalam kandang semakin cemas. Untungnya, dia menemukan sirkus itu berdasarkan alamat di kartu nama. Ternyata dia melihat truknya. Gorila itu juga mendengar teriakan orang lain. Sayangnya, kunci tidak ada di mobil. Maka, dia secara diam-diam memasuki kantor pemilik sirkus. Dia berhasil menemukan kunci di atas meja. Namun, ketika dia berbalik hendak melarikan diri, dia langsung ditemukan oleh seorang badut.